Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan selalu semangat. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan tema 5E, subtema 2, pembelajaran 5, mata pelajaran IPA. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang siklus hidup hewan, rantai makanan, dan sebagainya. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang hubungan interaksi makhluk hidup. Nah, seperti yang kita tahu, makhluk hidup itu akan selalu membutuhkan makhluk lainnya untuk berinteraksi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti pada kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu akan mendapat makanan dari nekstar bunga, dan kupu-kupu akan membantu penyerbukan pada bunga, sehingga terjadi interaksi yang saling menguntungkan. Selain itu, silakan kalian simak buku kalian pada halaman 79 ya. Yang pertama kita akan membahas tentang simbiosis. Apa yang dimaksud simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik atau interaksi antar dua makhluk hidup yang berdampingan. Nah, simbiosis ini dibagi menjadi, yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua ada simbiosis komensalisme, yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antar dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Seperti tadi yang sudah Ibu berikan contoh di awal, itu pada interaksi antara kupu-kupu dan bunga. Jadi itu merupakan simbiosis yang saling menguntungkan dan disebut simbiosis mutualisme. Selain itu ada juga pada interaksi antara burung jalak dan kerbau. Dalam hubungan ini, burung jalak diuntungkan karena mendapatkan makanan berupa kutu-kutu yang menempel pada punggungnya kerbau. Nah, sedangkan kerbau diuntungkan karena kutu-kutu yang menempel jadi pada tubuhnya jadi berkurang karena dimakan oleh burung jalak. Nah, itu merupakan simbiosis mutualisme. Yang kedua ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antar dua makhluk hidup yang salah satu pihaknya mendapat keuntungan, sedangkan satu pihak lainnya tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Contohnya yang terjadi pada interaksi antara ikan hiu dan ikan remora. Nah, ikan remora ini diuntungkan karena mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Sedangkan bagi ikan hiu ini, ikan remora ini tidak menguntungkan juga tidak merugikan. Maka disebut simbiosis komensalisme. Nah, juga terjadi pada katak dan pepohonan. Katak menggunakan daun dan pohon-pohon untuk berlindung atau berteduh dari panas matahari dan hujan. Sedangkan bagi pepohonan itu tidak merugikan juga tidak menguntungkan, maka disebut simbiosis komensalisme. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini merupakan simbiosis atau hubungan antar dua makhluk hidup yang mana salah satu pihak ada yang dirugikan. Jadi satu pihaknya diuntungkan dan satu pihaknya dirugikan. Contohnya yang terjadi pada tumbuhan tali putri dengan tumbuhan inangnya. Tumbuhan tali putri diuntungkan karena mendapat makanan dari tumbuhan inang, sedangkan tumbuhan inang dirugikan karena makanannya diambil oleh tali putri. Seperti itu. Contoh lainnya ada pada nyamuk dan manusia. Nah,
Nyamuk mendapatkan makanan dengan cara menggigit manusia, menghisap darah manusia. Makanya dia bisa mendapatkan makanan dari darah manusia dan berkembang biak di situ. Sedangkan manusia dirugikan karena dari gigitan nyamuk bisa menimbulkan beberapa penyakit seperti malaria, DBD, dan sebagainya. Contoh ketiga ada pada lalat dengan buah. Seperti kita tahu, buah-buahan yang dihinggapi lalat lama-kelamaan akan membusuk. Hal ini menguntungkan bagi lalat tapi tidak dengan buah. Lalat menguntungkan karena bisa bertelur dan berkembang biak pada buah-buah yang telah ia hinggapi. Selain simbiosis, ada yang namanya predasi. Apa itu predasi? Predasi adalah hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Dalam hal ini ada yang namanya predator. Jadi predator ini berperan sebagai pemangsa untuk memangsa makhluk lainnya. Dan makhluk lainnya ini disebut prey atau mangsa. Nah, kegiatan predasi ini dapat dilihat dari rantai makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan antara konsumen 1 oleh konsumen 2, konsumen 2 oleh konsumen 3, dan seterusnya. Seperti yang terjadi pada rantai makanan di sawah misalnya. Di sawah, produsennya adalah rumput. Kemudian rumput dimakan oleh belalang. Belalang akan dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan elang, dan elang nanti ketika mati akan bangkai-bangkainya akan digerogoti oleh bakteri atau dekomposer. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya kompetisi. Kompetisi adalah persaingan antar dua makhluk hidup atau lebih untuk memperebutkan sumber daya yang sama di tempat yang sama. Bisa kalian lihat contohnya pada halaman 80 ya. Pada halaman 80 di situ pada gambar 2.25 ada sekelompok zebra dan jerapah yang memperebutkan air di ekosistem padang rumput yang gersang. Nih, bisa kalian lihat contohnya. Ya. Terlihat di sini ada sekelompok zebra dan jerapah yang sedang memperebutkan air. Nah, selain itu ada lagi contoh lain seperti pada rusa dan banteng. Nah, rusa dan banteng ini juga memperebutkan rumput untuk dimakan. Selain itu, ada contoh lainnya seperti banteng-banteng jantan akan memperebutkan banting-banteng betina untuk melakukan reproduksi. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga dapat bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.